Amerika Serikat sedang menggalang dukungan dari negara-negara G7 untuk melakukan sebuah langkah drastis yang bisa mengubah jalannya konflik di Ukraina. Proposalnya, menyita seluruh aset Rusia yang dibekukan, senilai hampir 5.000 triliun rupiah, dan memberikannya langsung ke Ukraina. Ini adalah sebuah langkah yang berani, jauh melampaui rencana sebelumnya. Jika berhasil, langkah ini akan menjadi pukulan finansial telak bagi Rusia, tetapi juga menghadapi rintangan hukum dan politik yang sangat besar. Apa alasan dibalik proposal ini, dan apa risikonya bagi ekonomi global? Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara barat telah membekukan sekitar 300 miliar dolar Amerika aset negara Rusia. Sekitar 200 miliar dolar Amerika dari jumlah itu tersimpan di lembaga keuangan Euroclear yang berbasis di Brussels, Belgia. Selama ini, rencana yang disepakati G7 hanyalah menggunakan bunga dari aset tersebut untuk mendanai pinjaman senilai 50 miliar dolar Amerika kepada Ukraina. Namun, menurut proposal baru yang dilihat oleh media, Washington kini mendesak G7 untuk mendukung penyitaan total cadangan Rusia yang dibekukan. Tujuannya jelas, seluruh dana itu akan dipindahkan ke Kiev. Ide ini sudah didiskusikan oleh para pejabat senior AS dengan rekan-rekan mereka di Eropa, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar wacana, tapi agenda serius. Proposal ini memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, para pendukungnya melihat ini sebagai keadilan. Dengan menyita aset Rusia, Ukraina bisa mendapatkan dana untuk rekonstruksi pasca perang, dan Rusia dipaksa membayar atas kehancuran yang mereka timbulkan. Namun, di sisi lain, kekhawatiran sangat besar datang dari para ahli dan bahkan beberapa pemimpin Uni Eropa. Mereka memperingatkan bahwa penyitaan langsung dapat melanggar hukum internasional, merusak kepercayaan investor, dan mengganggu pasar keuangan global. Jika negara-negara seenaknya menyita aset negara lain, siapa yang bisa menjamin keamanan aset mereka sendiri di masa depan? Reaksi Rusia pun sangat keras. Moskow telah mengecam langkah pembekuan aset dan memperingatkan bahwa penyitaan akan dianggap sebagai perampokan yang melanggar hukum internasional. Selain penyitaan aset, AS juga memiliki strategi lain untuk menekan Moskow. Mereka mengusulkan penerapan tarif hingga 100% pada Tiongkok dan India. Tujuannya adalah untuk membatasi penjualan energi Rusia dan memblokir transfer teknologi yang bisa digunakan untuk kepentingan militer. Rencana ini juga mencakup sanksi terhadap apa yang disebut armada bayangan Rusia, perusahaan energi raksasa Rasneft, dan asuransi maritim. Selain itu, sanksi juga akan menyasar bank regional, perusahaan sektor pertahanan, serta layanan AI dan fintech yang beroperasi di Rusia. Ini menunjukkan bahwa Washington sedang menyiapkan strategi multilapis untuk mencoba mengisolasi Rusia secara total. Proposal AS untuk menyita aset Rusia adalah perjudian besar dengan risiko tinggi. Ini bisa menjadi pukulan telak yang mengakhiri perang, tetapi juga berpotensi memicu pembalasan tak terduga dan merusak fondasi sistem finansial global. Akankah G7 setuju dengan proposal berisiko ini? Dan jika aset Rusia benar-benar disita, apakah ini akan menjadi pukulan telak yang mengakhiri perang, atau justru memicu pembalasan yang tidak bisa kita prediksi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.